Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 6. Jaga kesehatan. Semoga kita terbebas dari virus COVID-19. Amin. Anak-anakku semua yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin yang sempat belum selesai untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yang mana terakhir kita mempelajari tentang struktur bunga. Kemarin sudah kita pelajari bersama tentang struktur bunga. Mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang struktur bunga. Berbicara tentang bunga, anak-anak, kalian perhatikan bacaan ini, bahwa inti dari bacaan ini adalah bunga yang tumbuh di sekitar kita ini ternyata sebuah tumbuhan yang mana tidak hanya tumbuh di lingkungan kita atau di negara kita, namun juga tumbuh di negara-negara lain yang mungkin bersebelahan atau bertetangga dengan negara kita. Misalkan saja di negara Malaysia, Singapura, atau mungkin Laos. Ini juga memiliki atau tumbuh berbagai jenis tumbuhan, diantaranya bunga. Jadi bunga itu tidak hanya tumbuh di Indonesia, namun di negara-negara tetangga kita juga tumbuh bunga-bunga yang indah, yang cantik, banyak sekali tumbuh di negara ini dan negara-negara tetangga kita. Berbicara tentang bunga yang tumbuh di negara kita dan negara-negara tetangga kita, contohnya misalkan Malaysia, mungkin ada yang terkenal bunga Kamboja, ini nama negara juga yang bertetangga dengan kita, kemudian Laos dan sebagainya. Dari negara yang Pak Guru sebutkan tadi, ini ternyata saling hidup berdampingan dengan negara kita. Saling hidup berdampingan dengan negara kita. Karena apa? Karena negara-negara tersebut ini berada di satu kawasan atau satu regional, yang mana dalam satu kawasan tersebut ini terdiri dari beberapa negara yang berada yang namanya kawasan Asia Tenggara. Apa itu Asia Tenggara? Asia Tenggara itu nama salah satu benua di dunia, yang mana kita mengenal ada di dunia ini ada beberapa benua. Ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Asia, ada benua Antartika. Nah, kita ini berada di benua Asia. Nah, benua Asia sendiri ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.
Nah, kita negara Indonesia ini berada di kawasan Asia Tenggara, yang mana di kawasan Asia Tenggara tersebut terdiri dari 10 negara. Nih, ulangi. Di kawasan Asia Tenggara ini terdiri dari 10 negara. Perhatikan ya. Dari 10 negara tersebut ini tergabung dalam sebuah organisasi atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut membuat sebuah organisasi yang namanya organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN ini terdiri dari 10 negara. ASEAN itu kalau dipanjangkan singkatannya dalam bahasa Inggris Association of Southeast Asia Nation. Ini dalam bahasa Inggris, akronimnya atau kepanjangannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ingat, organisasinya namanya ASEAN. Ini terdiri dari 10 negara. Nah, dari 10 negara tersebut bisa kalian lihat di sini. Ini gambar petanya, kemudian gambar benderanya. Ini bisa kita lihat anggota dari organisasi ASEAN atau negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. 1, Indonesia sendiri, kemudian Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebenarnya masih ada satu negara lagi. Ini kalau kita lihat peta berada di sini. Nah, ini berada di sebelah sini, di belakang provinsi Papua ini, Pulau Papua ini ada negara ini, negara Timur Leste di sini. Kemudian ada negara Papua Nugini. Ini termasuk wilayah kawasan Asia Tenggara, namun keduanya tidak masuk dalam organisasi atau tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi ASEAN. Lah, organisasi ASEAN itu hanya terdiri dari 10 negara ini. Ya. Nah, kemudian untuk menambah wawasan kalian tentang negara ASEAN, silakan kalian baca, amati informasi dari bacaan yang ada di bawah ini. Ini kalian baca nanti. Ya, baca lagi. Yang intinya Pak Guru sampaikan bahwa organisasi ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri berdiri tahun 1967, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ini berdiri atas deklarasi Bangkok atau kala itu terjadi kesepakatan yang dinamakan deklarasi Bangkok. Pada saat itu ada 5 tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi untuk mendirikan organisasi ini. Siapa sajakah tokoh 5 dari negara-negara tersebut? Kita lihat di sini. Nah, ini perwakilannya. Perwakilannya ini, perhatikan ya. 1, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN atau yang membentuk atau yang berbicara bersama membentuk organisasi ASEAN itu ada 5 negara. 1, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Ulangi, perhatikan. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Adapun tokohnya, ini juga perlu kalian hafalkan. Dari Indonesia yang mewakili itu adalah Adam Malik. Kemudian dari Malaysia bernama Tun Abdul Razak. Dari Thailand yang mewakili Tanat Koman.
Dari Singapura yang mewakili namanya S. Raja Ratnam. Kemudian dari Filipina namanya Narcisco Ramos. Mohon diperhatikan, bila perlu kalian hafalkan untuk menambah wawasan kalian. Jadi 5 negara tersebut mewakilkan atau mengutus utusan untuk membentuk atau berbicara membentuk sebuah organisasi di Asia Tenggara. Ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Koman Thailand, Raja Ratnam Singapura, dan Narcisco Ramos Filipina. Nih. Kemudian tanggal 8 Agustus 67 tersebut terbentuklah dari pembicaraan kelima utusan dari negara-negara ini. Tanggal 8 Agustus memutuskan sebuah deklarasi yang disebut deklarasi Bangkok yang isinya mendirikan organisasi ASEAN. ASEAN dibentuk tentunya mempunyai manfaat bagi semua anggotanya. Apa manfaatnya? Ini nanti tujuannya dari eh, organisasi. Tujuan organisasi ASEAN itu ini akan terjadi berbagai kerjasama yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya. Jadi lima negara tersebut membentuk organisasi ASEAN itu tujuannya nanti akan mengadakan kerjasama untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Adapun kerjasamanya itu nanti kerjasama di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, serta bidang politik. Ini semua satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan anggota. Kemudian setelah itu, setelah terbentuk, terdiri dari 5 anggota, ini seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ini banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung. Dan sampai saat ini ada 5 negara lagi yang bergabung ke organisasi ASEAN tersebut, sehingga saat ini anggota daripada organisasi ASEAN tersebut ada 10 negara. Jadi tadi 5, kemudian bertambah lagi tambahan bergabung Brunei Darussalam, bergabung Vietnam, bergabung Laos, bergabung Myanmar, dan bergabung paling muda, bergabung paling baru yaitu Kamboja. Yang perlu kalian ingat, anggota-anggota ASEAN 10 ini, kemudian terbentuknya ASEAN itu tanggal 8 Agustus tahun 1967, tandai dengan deklarasi Bangkok. Kemudian utusan dari 5 negara pencetus awal dari organisasi ASEAN ini perlu kamu ingat, kamu hafalkan boleh. Itu anak-anak. Selanjutnya, dari ke-10 negara itu, tentunya dalam sebuah negara memiliki masyarakat atau rakyat, yang mana di situ terjadi kehidupan. Entah itu kehidupan, tentunya kehidupan sosial. Kemudian dari situ nanti terjadi kegiatan ekonomi, terjadi kegiatan politik, kemudian kegiatan keamanan dan sebagainya. Maka dari itu nanti akan kita pelajari bersama kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ya, bisa kita lihat di sini. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Nanti bisa kamu lihat sendiri. Ya, kamu lihat sendiri. Kamu lihat, kamu amati, kamu baca Brunei Darussalam ini. Kemudian yang berikutnya Malaysia. Malaysia mempunyai ciri, mempunyai patung ini yang Dewa Murungga yang di Malaysia.
Ini ya, Malaysia, kalian baca sendiri. Kemudian Filipina. Filipina ini kalau dengan Indonesia itu mempunyai kesamaan, mempunyai geografis atau struktur struktur permukaan tanah yang berbentuk kepulauan. Ini Filipina sama dengan Indonesia. Di sana negaranya berbentuk kepulauan atau mempunyai banyak pulau, itu Filipina. Ini bisa kalian baca sendiri di sini bahasanya dan sebagainya, ini kamu lihat. Kemudian yang berikutnya ada Kamboja. Kamboja ini terkenal dengan negara 1000 pagoda ya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Salah, maaf, maaf, bukan Kamboja yang 1000 pagoda. Yang 1000 pagoda itu adalah negara Myanmar. Ini 1000 pagoda apa pagoda? Pagoda itu adalah tempat ibadah atau tempat suci untuk beribadah penganut agama Buddha, karena mayoritas di penduduk Myanmar itu beragama Buddha. Ini di Myanmar. Kemudian Vietnam. Vietnam ini terkenal dengan baju khas yang disebut Audai. Atau kalau kamu pernah melihat film, itu bagaimana kegigihan masyarakat Vietnam berperang melawan penjajah dari Amerika yang dimenangkan walaupun negara kecil, karena mungkin persatuannya kuat, Vietnam bisa mengalahkan negara besar seperti Amerika. Ini kalau kamu pernah melihat filmnya, itu sejarah juga. Kemudian yang berikutnya ada Laos. Ya, namanya Laos ya, seperti apa, tanaman obat di Indonesia. Ada Laos gitu untuk masak. Tapi ini namanya Laos bukan itu, tapi Laos nama negara. Ini karena berdasarkan dari penemu negara tersebut, yaitu Ai Lao. Nih, Laos nanti bisa kalian pahami, kalian baca, kalian amati. Kemudian Singapura. Nah, ini dekat dengan Indonesia. Singapura itu sangat dekat sekali dengan Indonesia. Kalau kita tempuh nyebrang nyebrang selat, itu paling ya 1 jam lah itu sampai di Singapura. Kalau kita lihat dari Pulau Batam itu kalau malam hari terlihat negara Singapura. Kalau kita lihat dari Batam, Kepulauan Riau. Nih, nih, ini satu rumpun dengan Indonesia. Bahasanya pun sama, Melayu sama bisa Indonesia, ada Inggrisnya juga di sana di Singapura. Kemudian yang berikutnya Thailand. Thailand kita sering mendengar disebut sebagai negara gajah putih. Ini karena Thailand, untuk pengertian kamu, adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kalau kita Indonesia kan pernah dijajah oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Inggris ya, bangsa Eropa pernah menjajah Indonesia. Tapi di Thailand, negara Thailand, tidak pernah ada satupun negara Eropa yang pernah menjajah Thailand. Makanya disebut sebagai negara gajah putih, karena di sana binatang gajah itu sangat dihormati atau dikeramatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, dalam satu kawasan atau satu benua Asia, kawasan Asia Tenggara, itu kondisi geografisnya itu berada dalam satu atau sama. Nih, yang pertama, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Ini geografis Asia Tenggara. Ini perlu kalian perhatikan, kalian cermati, perlu diingat. Nih, geografis Asia Tenggara. Ya, kita berada di kawasan ini, makanya kita negara-negara ASEAN tersebut mempunyai persamaan baik dari geografis maupun kehidupan sosial, kemudian kehidupan ekonomi dan sebagainya mempunyai kesamaan.
Kemudian untuk struktur permukaan tanah, ini di wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran. Yang pertama darat, dibagi menjadi dua dataran, yaitu satu dataran berbentuk semenanjung. Semenanjung itu sama dengan tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke laut namun berbentuk memanjang, namanya semenanjung. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung tersebut adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang daratan berbentuk gugusan kepulauan ini adalah wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, tadi Pak Guru sebutkan, Indonesia, dan wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Artinya negara-negara ini terdiri dari berbagai pulau atau mempunyai pulau yang banyak. Seperti Indonesia, kita mengenal di Indonesia itu mempunyai disebut sebagai negara kepulauan karena mempunyai pulau-pulau yang banyak. Kalau kita ingat lagi, kurang lebih Indonesia itu terdiri dari 6.000 berapa pulau, 6.000 sekian pulau itu di kepulauan Indonesia. Di Filipina juga sama. Singapura, Malaysia bagian timur, dan Brunei juga berbentuk kepulauan atau terdiri dari berbagai pulau. Ini ya, ini tentang pembagian wilayah dataran di Asia Tenggara. Mohon dicermati lagi anak-anak. Kemudian yang berikutnya, sekaligus nanti ini menjadi simpulan kita dalam pembelajaran kita, pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yang fokus IPS. Ini nanti kalian pelajari lebih lanjut sendiri tentang kondisi negara-negara di Asia Tenggara, baik itu sistem pemerintahan, kemudian bahasanya apa, kemudian kepala pemerintahannya apa namanya, kemudian mata uangnya apa. Ini bisa kalian cari informasi lebih dalam lagi. Bisa dimengerti anak-anak? Kalau kalian mencari, bisa kalian mencari referensi atau buku untuk mencari, memahami lebih dalam tentang struktur negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Bisa lihat buku IPS atau buku-buku yang lain, atau bisa kalian mencari di internet dengan memanfaatkan media internet atau Google. Cari kondisi negara di wilayah Asia Tenggara. Misalkan kamu tulis di buku ya, 1 Indonesia, misalkan nih, sekalian menjadi tugas ini ya, 1 Indonesia, bentuk negara republik, kepala negara presiden, misalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa persatuan bahasa Indonesia, misalkan ini, mata uangnya rupiah. Bisa dimengerti? Nah, kamu cari negara yang lain 10 itu, atau semampu kamu. Kalau tidak harus 10, kalau tidak bisa 10 ya semampu kamu dari negara Asia Tenggara tersebut. Cari struktur pemerintahan, mata uang, kemudian bahasa, kepala negara, kemudian agama mayoritas, atau mungkin suku yang terkenal misalkan. Bisa dimengerti anak-anak? Sekalian menjadi simpulan kita, sekalian menjadi tugas kalian, kamu mencari tentang lebih dalam lagi keadaan atau kondisi negara-negara di Asia Tenggara.
Tidak usah dibuat seperti ini, kamu tulis saja di buku. Semampu kamu. Kamu ketemu dua negara, silakan. Kamu mencari tiga negara, silakan. Kondisi sosial, keadaan ekonomi, ya, pekerjaannya mayoritas penduduk apa, keadaan sosialnya bagaimana. Jadi mengerti? Nah, silakan kamu bisa mencari referensi atau buku atau bisa cari di internet. Ketik saja, gampang sekarang. Kamu manfaatkan media internet dengan atau mencari di media internet, kamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Begitu anak-anak, untuk pembelajaran kita akhiri. Sekali lagi, mohon jaga kesehatan dengan baik, selalu berikhtiar, selalu berdoa agar kita selalu terhindar dari virus yang membahayakan ini. Amin. Sekian anak-anak, mohon maaf bila penyampaian Pak Guru kurang jelas, kamu belum begitu paham, nanti kita bisa ulangi lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.